Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya izin memperkenalkan diri. Saya Nur Razim Maulana dan rekan saya Moh Sulaiman dari kelompok 9. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang gradient boosting, yaitu salah satu algoritma machine learning yang banyak digunakan dalam dunia data science karena memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Pada presentasi ini kami akan membahas pengertian gradient boosting, cara kerjanya, parameter utama, kelebihan dan kekurangan, implementasi menggunakan pattern hingga varian populer dari algoritma ini. Oke, untuk lebih menyingkatnya waktu dalam video presentasi ini, izinkan saya langsung masuk kepada slide selanjutnya. Oke, pada slide ini kita akan membahas pengertian gradient boosting. Gradient boosting adalah suatu algoritma ensemble learning, yaitu teknik yang menggabungkan beberapa model sederhana atau weak learner menjadi satu model yang kuat atau strong learner. Model yang digunakan biasanya berupa decision tree. Algoritma ini mampu menyelesaikan dua jenis permasalahan utama dalam machine learning, yaitu regresi. Regresi adalah memprediksi nilai berupa angka, misalnya harga rumah atau suhu. Klasifikasi. Klasifikasi yaitu memprediksi kategori, misalnya menentukan apakah sebuah email termasuk spam atau bukan. Hal yang membedakan gradient boosting dengan algoritma ensemble lainnya adalah setiap decision tree yang dibuat tidak bekerja sendiri-sendiri, melainkan selalu berusaha memperbaiki kesalahan dari decision tree sebelumnya. Semakin banyak proses perbaikan dilakukan, maka hasil prediksi akan semakin akurat. Karena kemampuan tersebut, gradient boosting sering digunakan pada kompetisi data science maupun berbagai aplikasi industri seperti prediksi penjualan, deteksi fraud, analisis kesehatan, hingga sistem rekomendasi. Oke, lanjut kepada slide selanjutnya, yaitu adalah cara kerja dari gradient boosting tersebut. Berbeda dengan random forest yang membangun banyak decision tree secara bersamaan, gradient boosting membangun decision tree secara berurutan atau sekuensial. Langkah-langkahnya adalah: langkah pertama, algoritma membuat prediksi awal yang masih sangat sederhana. Pada kasus regresi biasanya menggunakan nilai-nilai rata-rata dari data target. Langkah kedua, algoritma menghitung selisih antara hasil prediksi dengan data sebenarnya. Selisih tersebut dinamakan residual atau error. Residual inilah yang akan menjadi fokus perbaikan. Langkah ketiga, gradient boosting membuat sebuah decision tree baru yang tugasnya bukan memprediksi data asli, melainkan mempelajari kesalahan atau residual yang sebelumnya. Langkah keempat, hasil dari decision tree baru ini akan digunakan dengan model sebelumnya, namun hasil tersebut tidak langsung ditambahkan seluruhnya. Ada sebuah parameter bernama learning rate yang mengatur seberapa besar kontribusi model baru terhadap model lama. Langkah kelima, proses tersebut diulang berkali-kali sampai error semakin kecil sampai jumlah decision tree yang telah ditentukan. Dengan cara tersebut, model akan terus belajar dari kesalahan sebelumnya sehingga akurasinya meningkat secara bertahap. Lanjut kepada
penjelasan slide yang selanjutnya. Agar lebih dipahami, saya akan menggunakan sebuah analogi, yaitu adalah analogi sederhana. Yakni analoginya kita akan menggunakan seseorang yang baru belajar memanah. Jika seseorang baru pertama kali memanah, pada tembakan pertama, anak meleset cukup jauh dari target. Jika orang tersebut mengulang dengan cara yang sama, kemungkinan besar hasilnya tetap akan meleset. Namun, ia akan mengamati kesalahan sebelumnya lalu memperbaiki posisi busur dan arah bidik. Pada tembakan keduanya, hasil menjadi lebih dekat dan lebih akurat. Kemudian, dia akan selalu memperbaiki kesalahan kecil yang masih tersisa hingga akhirnya mengenai tepat pada sasaran. Nah, sama dengan gradient boosting. Sama dengan prinsip cara kerja gradient boosting. Setiap decision tree baru selalu belajar dari kesalahan decision tree yang lama atau decision tree sebelumnya. Tujuannya bukan mengulang prediksi lama, melainkan memperbaiki kekurangan hingga hasil akhirnya semakin akurat. Jika sudah cukup dipahami dengan analogi ini, saya akan menjelaskan hyperparameter utamanya. Hyperparameter adalah yang ditentukan sebelum proses pelatihan model dimulai. Parameter ini sangat mempengaruhi performa gradient boosting. Yang pertama adalah N estimators. Parameter ini menentukan jumlah decision tree yang akan dibuat. Semakin banyak decision tree, biasanya akurasi meningkat. Namun, jika terlalu banyak, model bisa mengalami overfitting, yaitu menghafal data latihan. Yang kedua adalah learning rate. Learning rate menentukan seberapa besar kontribusi setiap decision tree baru dalam memperbaiki model sebelumnya. Nilai yang kecil membuat proses belajar lebih lambat tetapi hasilnya lebih stabil. Sedangkan nilai yang terlalu besar membuat proses belajar lebih cepat tetapi berisiko menghasilkan model yang kurang optimal. Yang ketiga adalah max depth. Parameter ini mengatur kedalaman maksimum setiap decision tree. Biasanya nilainya antara 3 sampai 6 agar model tidak terlalu kompleks. Yang keempat adalah subsample. Parameter ini menentukan berapa persen data yang digunakan untuk melatih setiap decision tree. Jika nilainya kurang dari 1, maka algoritma disebut stochastic gradient boosting yang dapat membantu mengurangi overfitting dan meningkatkan kemampuan generalisasi model. Oke, hanya itu dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Muhammad Sulaiman. Baik, saya di sini akan melanjutkan apa yang Mas tadi jelaskan. Kelebihan grading boosting. Grading boosting memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama adalah akurasi yang sangat tinggi karena setiap decision tree selalu memperbaiki kesalahan sebelumnya. Hasil prediksi menjadi lebih akurat dibanding banyak algoritma lainnya. Yang kedua adalah cocok untuk data tabular, yaitu data yang tersusun dalam bentuk table seperti Excel atau database. Yang ketiga adalah fleksibel. Grading boost dapat digunakan baik untuk klasifikasi maupun regresi. Yang keempat adalah tidak memerlukan feature scaling. Berbeda dengan beberapa algoritma lainnya seperti support vector support vector machine atau neural network. Grading boosting tetap bekerja dengan baik tanpa normalisasi maupun standarisasi data.
Karena keunggulan-keunggulan tersebut, algoritma ini banyak digunakan dalam dunia industri dan kelompok dan kompetisi data science. Baik, untuk yang selanjutnya, kekurangan gradient boosting. Selain memiliki kelebihan, gradient boosting juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama adalah rentan terhadap overthinking, terutama jika jumlah decision tree terlalu banyak atau data memiliki banyak noise. Yang kedua adalah waktu training yang lebih lama, karena setiap decision tree harus menunggu hasil dari session tree sebelumnya. Proses pelatihannya tidak bisa dilakukan secara paralel. Yang ketiga adalah memiliki banyak hyperparameter. Parameter-parameter tersebut saling mempengaruhi sehingga membutuhkan proses tuning yang cukup teliti agar menghasilkan model terbaik. Oleh karena itu, meskipun memiliki akurasi tinggi, gradient boosting memerlukan pengaturan parameter yang tepat agar performanya optimal. Implementasi Python. Pada slide ini ditampilkan contoh implementasi menggunakan Python. Library yang digunakan berasal dari Scikit-learn, yaitu salah satu library machine learning yang paling populer. Langkah pertama adalah mengimpor kelas gradient boosting regressor, kemudian membuat objek model. Selanjutnya, model dilatih menggunakan data training dengan fungsi feed. Setelah proses training selesai, model dapat digunakan untuk melakukan prediksi menggunakan fungsi predict terhadap data testing. Implementasi ini sering digunakan untuk berbagai kebutuhan prediksi seperti harga rumah, penjualan, cuaca, maupun analisis bisnis lainnya. Varian gradient boosting. Seiring perkembangan teknologi muncul beberapa pengembangan dari gradient boosting standar. Yang pertama adalah XGBoost. XGBoost merupakan singkatan dari Extreme Gradient Boosting. Keunggulannya adalah proses pelatihan lebih cepat, memiliki regulasi untuk mencegah overthink, dan performanya sangat baik. Yang kedua adalah LikeGBM. Library ini dikembangkan oleh Microsoft. LikeGBM sangat cepat, hemat memori, dan cocok digunakan pada dataset yang sangat besar. Yang ketiga adalah CatBoost. CatBoost dikembangkan oleh Yandex. Keunggulan utamanya adalah mampu menangani data kategorikal secara langsung tanpa perlu melakukan one-hot encoding secara manual. Ketika varian ini saat ini jauh lebih sering digunakan dibanding gradient boosting standar karena memiliki performa yang lebih baik. Sebagai kesimpulan, gradient boosting merupakan salah satu algoritma ensemble learning yang membangun banyak decision tree secara bertahap. Setiap decision tree memiliki tugas memperbaiki kesalahan dari model sebelumnya sehingga akurasi prediksi meningkat sedikit demi sedikit. Algoritma ini memiliki banyak kelebihan seperti akurasi tinggi, fleksibel, dan cocok digunakan pada data tabular. Namun, gradient boosting juga memiliki kekurangan, yaitu proses training yang relatif lama, rentan terhadap overfitting, dan memerlukan proses tuning hyperparameter. Meskipun demikian, gradient boosting tetap menjadi salah satu algoritma machine learning terbaik dan banyak digunakan baik dalam penelitian maupun industri.
Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai gradient boosting. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.